Ibu Kasubag Tata Usaha, ibu-ibu ketua program kalian, bapak ibu guru, jadi ini ada ya, boleh nggak? Yang hadir di ruangan ini pada siang hari ini, terima kasih atas perhatiannya untuk memenuhi undangan yang sudah diinformasikan di grup info dinas. Mohon izin saya menyampaikan hal yang memang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua sebelum kegiatan inti tentang diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Dewi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Tuti. Terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 21 Jakarta Ibu Tuti, Wakil Kurikulum Ibu Tika, Kepala TU Kasubag Ibu Lina. Saya grogi baru kali ini serius. Saya nggak pernah serius. Gitu. Iya, Bapak Ibu Kajur. Izin, saya juga sebetulnya kaget pas saya buka info GTK. Ini saya cerita dulu izin ya Bapak Ibu. Ternyata saya buka, saya dipilih gitu untuk mengisi waktu saya yang senggang. Beda kan katanya senggang. Saya tanya ke Bu Tuti, Ibu mau izin ini saya ada? Ya ada, ikutin aja. Saya baru kali ini ikut, bingung pertama. Apa yang harus dilakukan ya? Gitu. Terus, udah saya cuekin aja tuh. Saya pikir, masih lama gitu. Abis itu dapat WA kementerian, bentukan saya. Tapi agak sedikit ini juga, gak percaya, takutnya penipuan, lagi penipuan kan sekarang banyak. Sampai saya ditelepon, saya nggak percaya. Enggak Pak, saya nggak percaya Pak, saya bilang. Ini beneran, kita tuh dari timnya kata itu. Oh baik, Ibu bersedia nggak? Kalau bersedia gimana? Kalau nggak bersedia gimana? Kalau Ibu bersedia kita daftarkan langsung online. Kalau nggak bersedia, Ibu berhubungan dengan kepala sekolah dan kementerian, Ibu datang ke sini. Repot deh saya berhubungan dengan P3K kan? Saya baru. Akhirnya saya iyain aja. Iya deh Pak, saya ikut masuk. Ada grupnya. Terus masuk online-nya. Oh begini. Jadi saya tahu. Di sini kita masih bingung tadinya. GPK apa ya? Saya tanyakan BK. Oh ternyata guru pembimbing khusus. Apa sih guru pembimbing khusus? Gitu. Saya juga masih bingung. Apa gitu? Iya masih ibarat orang tuh gak pegangan Bu. Jadi belum ada pegangan, belum ada gambaran. Terus yang saya tahu adalah ABK, anak berkebutuhan khusus. Ternyata namanya diganti PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Jadinya itu foto orang cantik. Ya Allah, Iya, saya edit biar putih. Belum pernah yang putih. Nah, dari sini akhirnya saya tahu apa sih GPK, terus apa sih anak PDBK. Yang saya tahu kan hanya tertentu aja. Tapi di sini kita belajar. Yang benar tadi Ibu itu dibilang, kita harus belajar. Ternyata apa yang selama ini kita di lingkungan, ternyata itu kita belajar punya teman banyak, benefitnya punya teman banyak. Gak hanya di Jakarta pusat aja, ternyata di luar Jakarta ada yang di Padang, ada yang di Bandung, ada pokok semua se-Indonesia ini perwakilan dari 220, makasih Bu Tuti, dari 220 akhirnya 40 orang se-Indonesia. Alhamdulillah lolos. Gak nyangka gitu ya, ternyata saya bisa. Nah, videonya kita lihat. Nah itu tuh yang makan tadi termasuk. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang
Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Inilah motivasi anak dengan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-teman. Waktu pelayanan yang susah fokus sehingga kesulitan menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada sebatas tali. Kesulitannya membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Meski berkebutuhan khusus, siapa sangka Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi. Bakatnya pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, ia bahkan pernah memamerkan karyanya saat pertemuan lembaga pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepara. Sejak dini para siswa diajarkan untuk bedakan dalam bergaul dan menghindari aksi bullying. Mereka diajari untuk berempati dan berpandangan positif pada sesamanya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Sejak tahun 2012, MI Ma'arif Kediri menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. Dan 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan OSDEP dan UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Ketika mereka dewasa itu benar-benar bisa bergabung, mereka bisa berkarya bersama, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak non berkebutuhan khusus, semuanya bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara ini tanpa harus dilihat sekat-sekat, tanpa harus dilihat kelemahan-kelemahan. Tapi setiap personal pasti punya keunggulan, punya kelebihan. Kelebihan itu digali di sini. Kelebihan itu akan dikembangkan sehingga ketika mereka dewasa, kelebihan inilah yang akan berkontribusi terhadap masyarakat. Sejak dini anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli pada teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka akan lebih siap untuk bersosialisasi di masyarakat. Yuda Elianto melaporkan untuk Medika. Oke Ibu, tadi Bapak Ibu bisa lihat saat diwawancara anak itu yang Jericho itu kan kalau diwawancara dia matanya nggak fokus kan. Nah itu salah satu untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Simpelnya itu kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu ada ciri yang memang dia itu identitasnya dia gitu loh. Kayak Jericho tuh tadi kurang fokus karena makanya permian kebanyakan mata ya. Nah, jadi dia terapinya namanya okupasi terapi. Tadi itu okupasi terapi, dia meruncing lebih ke fine motornya dia supaya konsentrasi mata, pikiran dan tangannya terkoordinir gitu ya. Jadi itu setiap anak beda-beda, yang bilang beda itu terapinya pun beda-beda, nanti setiap anak pasti beda. Makanya kalau kita ada beberapa guru yang memang masuk guru GPK, kita nanti ada yang namanya asesmen, terus nanti adanya terapi. Kalau literasi bahasa Indonesia kan ada pojok literasi. Nah kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada tempat terapinya. Kalau terapi itu ada okupasi terapi, sensori integrasi, ada terapi bicara, ada behavior yang kalau dikenalnya dengan ABA, applicated behavior analysis. Sumber aja. Nah, di sini saya mau memaparkan siapakah GPK itu, siapakah PDBK itu. Di sini ada beberapa ahli, tapi saya ngambil satu ahli yang memang berhubungan dengan sekolah kita juga. Terus ada sekolah inklusi, klasifikasi peserta didik dan jenis ABK. Gitu. Kalau namanya ABK sebelum sekolah ABK, anak berkebutuhan khusus tapi waktu sekolah. Tenang, lagi dipesan.
Nah, siapa GPK? Kalau dulu tahun 2005 itu di Indonesia belum ada yang namanya guru GPK, tapi melalui pasal 171 ayat 2, guru pembimbing khusus itu pendidikan profesional yang membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidik umum, misalnya SD, SMP, SMA. Nah, kita juga ada termasuk di situ satuan pendidikan kejuruan SMK dan satuan pendidikan agama kayak MA, MTS, itu sekolah MTS, MA gitu. Nah, di sini peserta didik berkebutuhan kos kopi, ya Bu. Anak yang pendidik. Enggak, tadi ibunya ngasih kode kopi, KUPI gitu. Jadi ganggu konsentrasi. Anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan spesifikasi. Nah, yang dibilang spesifikasi itu nanti ada kategorinya. Jadi apakah dia autis, apakah dia kesulitan belajar, apakah dia Down syndrome, apa dia masuknya nanti anak tunanetra, tunarungu, ada macamnya. Itu ada 10 macam. Ada. Ya, disesuaikan lagi dengan pendidikannya masing-masing. Nanti penanganannya pun beda-beda. Oke, di sini tadi yang para ahli saya ambilnya cuma satu. Itu Profesor Budianto, dan dia yang mencetuskan adanya GPK, adanya sekolah khusus inklusi. Ini dia profesor ini. GPK adalah guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa. Awalnya pendidikan yang luar biasa, PLB, itu adanya di UNJ. Nah, berhubung mereka SDM-nya kurang dan rata-rata lulusan SMP itu kayak kacang kulit, habis lulus bukannya apa-apa, bukannya musnah, tapi karena banyak direkrut oleh sekolah-sekolah SLB dan sangat menjanjikan. Bagaimana dengan sekolah-sekolah pemerintah seperti kita? Akhirnya dibentuklah yang namanya guru pembimbing khusus itu, boleh umum, tapi dia dididik seperti saya dididik supaya benar gitu kan. Saya jadi guru khusus gitu untuk menangani anak-anak seperti khusus juga. Nah, pasti biar nggak tegang Bu, saya yang tegang. Itu sekolah nanti kita disebutnya sekolah SPPI, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kebetulan, iya SPPI. Enggak Bu, ada persyaratannya juga tenang Bu. Satu kelas cuma maksimal 2. Nah, biar nggak tegang kita ada ice breaking. Ice breakingnya bukan goyang-goyang Bu. Saya udah nukerin sih ke Uni depan. Saya udah nyediain bagi-bagi duit. Sering-sering aja apa Tadi sih saya minta 5.000-an Pak buat kopi. Nah, instruksinya adalah Bapak Ibu guru yang saya hormati, perhatikan slide tebak mengoceh. Salah mengecoh. Oh, berarti pada konsen ke sono gitu. Yang ditayangkan. Aduh kesemuk, diam dulu. Terus yang jawab angkat tangan. Jangan sebut dulu, belum. Pertanyaan pertama dapatnya 10.000. Sampai 1 juta ya Bu. Soal pertama. Pelangi mempunyai apel 10. Dibagi 2. Berapa jumlah apel pelangi sekarang? 9. Dibilang jangan ngoceh dulu. Batal. Angkat tangan. Iya. Dibagi 2 5 Salah. berarti. Ayo Bu.
Pinter. Berapa? Siapa yang dapat? Berapa jawabannya, Bu? Berapa jawabannya? Kan dibagi 2. Ada 8 kan cuma dibagi 2. Oh. Kami mempunyai apa? 10 bagi 2 kok jadi berapa? Sama sepakat. Kan dibagi. Terus apa sih pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi itu layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di sekolah reguler bersama teman-teman usianya tanpa harus dikhususkan. Jadi sekarang istilah baru kalau anak umum atau dibilang anak normal, kalau kita dulu namanya anak normal, sekarang istilahnya tipikal. Nah, anak tipikal itu anak normal, anak umum. Tapi kalau yang anak khusus itu BK-nya, berkebutuhan khususnya gitu ya. Oke, biar ada bedanya. Nah, klasifikasi peserta didik anak berkebutuhan khusus itu ada yang temporer atau sementara dan yang khusus permanen. Yang temporer itu yang seperti apa sih? Nah, misalkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk, perceraian orang tua jadi emosinya juga nggak stabil, itu termasuk gangguan berkebutuhan khusus sekarang diistilahkannya. Nah, di sini yang banyak di anak kita sebetulnya adalah ini ABK sementara. Kenapa dibilang seperti itu? Mungkin karena finansial mereka juga mempengaruhi emosinya juga, terus juga keadaan keluarga yang bercerai juga termasuk, terus kekerasan dalam rumah tangga dan bencana alam yang waktu di Aceh juga itu termasuk anak ABK. Tapi yang sementara stres, depresi itu ada yang terkadang ada di kelas 1 ini ada 2 anak yang udah kedetek, itu sebetulnya termasuk anak ABK sementara. Itu ada di MPL 21 sama RPL. Ya. Untuk sementara yang sudah kedetek. Nah, bagaimana yang permanen? Nah, yang permanen ini yang kalau ibu bilang, ada yang bilang anak autis, anak idiot. Nah, kita lebih detail lagi, saya mau di sini memaparkan untuk dasar-dasarnya dulu ya, jenis-jenis anak ABK. Karena nanti setelah dari anak ABK Bapak Ibu udah tahu, baru nanti kita buat programnya. Sebelum program kita ada yang namanya analis asesmen. Nah, asesmennya pun nanti ada prosesnya. Jadi di sini saya untuk diseminasi 1, baru jenis-jenisnya perkenalan dulu seperti apa sih anak-anak ABK gitu. Nerissa merupakan kebanggaan dan harapan bagi Neda. Ia terbiasa memiliki hambatan autisme. Gangguan perkembangan ini melibatkan masalah berperilaku pada Nerissa. Ia kerap mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, persepsi, motorik, maupun perkembangan sosial. Hal ini selalu membuat Ninda khawatir. Akankah Nerissa bisa menjalani kehidupan yang normal? Bagaimana masa depan Nerissa nantinya? Karenanya, Ninda berkomitmen untuk memberikan segalanya yang terbaik bagi Nerissa dalam hal kasih sayang, dukungan, dan pendidikan. Beberapa sekolah yang mereka kunjungi menolak Nerissa sebagai siswinya. Ia berbeda dengan anak lainnya, begitu kata mereka. Namun, Ninda tetap tegar dan tak pernah berputus asa demi masa depan Nerissa. Ia bertanya dan mencari rekomendasi ke sana kemari. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah sekolah inklusif di website. Sekolah inklusif yang memiliki komitmen untuk menganggarkan pendidikan yang ramah
mengembangkan potensi masing-masing anak. Tempat yang sangat cocok bagi si kecil Nerissa. Linda pun mendaftarkan Nerissa ke sekolah inklusif tersebut. Sekolah tersebut langsung menerima Nerissa dengan tangan terbuka. Sebagai permulaan, proses identifikasi dan asesmen untuk menemukan hambatan dan kemampuan awal siswa guna mengetahui baseline anak. Beberapa tahapan identifikasi dan asesmen yang meliputi aspek emosi perilaku, aspek okupasi, aspek bicara, aspek akademik. Hasil dari aspek-aspek tersebut lantas didiskusikan pada sebuah case conference oleh para terapis dan guru yang akan terlibat dalam proses belajar mengajar Nerissa. Case conference dilakukan untuk mengumpulkan data dari beberapa asesor guna memperoleh kesimpulan yang sama mengenai kemampuan anak dan menentukan program pembelajaran serta program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Di jenjang TK, siswa dikenalkan dengan lambang bilangan, bahasa, dan keluarga. Pembelajaran kognitif ini disampaikan langsung oleh guru kelas dengan bantuan guru pendamping khusus atau GPK. Seperti yang sedang berlangsung di kelas Nerissa, ia tampak aktif menyimak pembelajaran dengan tematik aplikatif bertajuk tugasku sehari-hari. Proses belajar mengajar di sekolah inklusif kian efektif dengan digunakannya komunikasi isyarat sign along Indonesia, sehingga tercipta interaksi yang aktif dan menyenangkan antar guru dan siswa. Satu yang selalu Nerissa nantikan ketika bersekolah adalah kegiatan di luar kelas. Ia terlihat begitu aktif dan riang. Nerissa mengalami banyak sekali perkembangan. Semakin banyak aktivitas yang ia lakukan. Di sekolah inklusif ini, beberapa jenis terapi rutin dilakukan seminggu sekali untuk meminimalkan hambatannya agar potensinya dapat berkembang secara maksimal, termasuk Nerissa. Nerissa mengikuti terapi okupasi guna mengembangkan kemampuan dalam hal konsentrasi, motorik halus, dan motorik kasarnya. Melihat banyak perkembangan Nerissa, Linda menjadi semakin penasaran dengan fasilitas sekolah inklusif ini. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan melihat kegiatan pembelajaran di jenjang lainnya. Karena sebagai orang tua, Linda harus bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk menentukan masa depan Nerissa. Pada jenjang SMP, siswa sedang belajar mata pelajaran IPA dengan tema mengenal bagian-bagian kerangka manusia menggunakan media poster. Kerjasama antara guru bidang studi dan guru pendamping khusus terbukti efektif dalam memudahkan pembelajaran bagi siswa dengan hambatan beragam seperti autis, tunarungu, maupun slow learner. Di jenjang SMA, para siswa sedang antusias membahas materi teks naratif dalam bahasa Inggris. Pelajaran bahasa tentu paling efektif bila siswa diberi kebebasan untuk aktif berkomunikasi dengan satu sama lain. Karenanya, komunikasi isyarat sign along Indonesia ini diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Tentu saja, siswa yang memiliki hambatan tak perlu takut atau merasa ketinggalan. Sesuai namanya, guru pendamping khusus tak akan pernah lepas mendampingi dan membimbing mereka. Di jenjang college, atau juga disebut post-school transition, terdapat berbagai macam kegiatan praktik, misalnya
menjahit. Para siswi diajari untuk membuat sebuah taplak meja. Para siswi akan mengikuti proses pembuatan dari awal, yaitu mengukur, memotong, menjahit, bahkan menyulam untuk memperindah taplak tersebut. Kedua adalah praktik tata boga, yaitu mengolah hidangan nasi dan minuman. Siswa melakukan praktik mulai dari persiapan bahan, pengolahan, plating, dan display. Rasa ingin tahu Linda tak berhenti sampai situ saja. Sekembalinya di rumah, Linda begitu bersemangat mempelajari dan menerapkan komunikasi isyarat sign along Indonesia kepada Nerissa. Para guru yang selalu berkomunikasi dengan siswa-siswinya melalui isyarat sign along Indonesia telah menginspirasi Linda untuk melakukan hal yang sama. Ia ingin Nerissa bisa berinteraksi dengan baik di sekolah, di rumah, di mana saja dengan siapa saja. Karena komunikasi isyarat sign along Indonesia merupakan sistem komunikasi yang universal. Linda merasa beruntung dan sangat bersyukur karena Nerissa telah dipertemukan dengan sekolah inklusif dengan suasana belajar mengajar yang begitu menyenangkan dan lingkungan yang sangat suportif dalam menggali dan mengembangkan potensi Nerissa. Nah, kalau kita Bu, nanti kita modifikasinya bukan dengan menjahit ya. Kan kita di sini ada AKL, itu Bank Mini ada. Terus kalau di BDP itu ada penjualan. Nah itu nanti titik beratnya mereka lebih banyak ke prakteknya, nggak ke teorinya. Gitu pas sudah saya tanya sama tutornya ya lebih ke sana gitu. Masalahnya kan kalau anak berkebutuhan khusus ini adalah hitungannya ya. Yang adalah hitungannya. Berarti dia nggak masuk ke perhitungannya, tapi bantu tellernya. Naruh buku tabungan ke sini, ini ke sini gitu. Lebih ke sana. Kalau kayak Melba lebih banyak pelayanannya bukan di bagian hitungnya. Nah itu karena sakitnya. Nah jenis-jenis ABK. Tunanetra, kalau tunanetra udah tahu ya Bapak Ibu ya, yang tidak bisa melihat. Tapi di sini tunanetra juga ada yang kurang melihat juga termasuk, misalnya kayak rabun Jawa gitu kan. Itu termasuk ABK. Itu. Termasuk tapi dia masih bisa diterapi Bu. Ada tunarungu. Nah, kalau kita untungnya belum ada tunanetra dan tunarungu ya, jadi masih aman. Ya. Ada siapa Bu? Itu biasanya harus ada tesnya Bu, dibawa ke tapi nama alatnya ya saya lupa. Yang alat abdi itu ada alat bantu dengar. Nah itu nanti ada berapa desibel dia ada alatnya. Kalau kita bilang oh dikit, kita tidak bisa bilang itu dikit, harus ada tesnya, harus ada tertulisnya. Takutnya kita salah mendiagnosa anak gitu ya. Nah kita tunagrahita ini Bu, yang tunagrahita ini yang terkadang kita anak kita masuk gak sih gitu loh. Nah ini grade-nya kalau IQ, kalau saya sih lebih setujunya sekarang makanya ESQ ya gitu. Tapi ini kan untuk anak ABK. Kalau anak ABK memang harus range-nya ini ditentukan oleh tes. Nah Bu, kalau anak kita masuknya dari jalur umum, nah itu nanti ada alurnya dari orang tua yang nggak paham itu, nah nanti ada alurnya tapi di sesi destimasi saya yang kedua Bu. Nah ini baru tentang
informasi tentang anak ABK apa aja sih, yang mana aja, baru seperti itu. Tuna daksa. Nah, tuna daksa ini yang tadi Pak Jamal bilang CP. Nah, mau dikasih unjuk videonya biar lebih enak atau lebih jelas? Iya, betul. Ya. Oke. Celebrate please. Oh, bahasa Inggris. Saya dari mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan saya Penjas. Nah, di sini kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana wawancara adaptif Penjas adaptif untuk siswa-siswi yang penyandang tunanetra. Bagaimana videonya? Ya, ini Nah, ini tuna laras atau dibilang tuna sosial. Biasanya dia lebih merugikan orang lain dan untuk kalau di kita itu dibilang ini anak kurang sopan ya, kayak gitu. Mungkin tanpa kita sadari anak kita ada yang beberapa yang termasuk, misalnya dari celotehannya, ya kan, nggak hanya dari sikap atau perilakunya, tapi dari ucapannya, gitu. Itu termasuk juga di sini. Kan ada yang bilang, Ibu, udah waktunya pulang nih Bu. Nah, itu termasuk ternyata dia melalui verbalnya. Ibu lama amat sih Bu. Ibu jangan ngegosip aja. Nah, ada anak-anak kita seperti itu ternyata termasuk di tuna laras atau tuna sosial. Kita lihat lagi nanti, kita asesmen lagi itu anak, nanti dilihatnya dari lingkungannya dia, kehidupannya dia, itu yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya dia. Ini masih bisa diperbaiki si anak ini karena secara kognitifnya dia masuk dibilang anak tipikal. Itu cuma lingkungan dan keluarga aja yang membentuk dia punya perilaku seperti itu. Oh, sekarang autis. Oke, autis Bapak Ibu pasti udah tahu ya autis itu apa sih? Gitu. Nah, ini dia autis itu gangguan komunikasi sosial interaksinya. Nah, ini termasuk di gangguan jiwa. Kalau di gangguan jiwa itu yang memang autisnya itu udah namanya autis kompleks. Nah, autis kompleks itu kalau di psikiater dan psikolog itu sudah makainya DSM, diagnostic system. Nah, itu ada di diagnostik 4 dan diagnostik 5. Nah, kalau 4 itu masih, kalau dulu zaman tahun 2005 itu DCM 4, sekarang sudah meningkat dan jadi DCM 5 kalau itu. Nah, itu nanti kalau DCM 5 udah menyangkut ke perilakunya. Lanjut. ADHD. Nah, ini ADHD itu hiperaktif disorder, di mana anak ini belum tentu anak autis. Ya, harus dibedakan. Anak autis berarti anak ADHD? Enggak juga. Ya. Anak autis pasti ada HDHD, tapi anak ADHD belum tentu ada autisnya. Kita bisa lihat anak yang hiperaktif itu nggak bisa diem, ya kan? Tapi nggak bisa diem Bu, lari sono lari sini. Nah, kalau Ibu mau lihat anak ADHD itu kalau jalan dia nggak bisa, biasanya dia jalannya lari. Terus kalaupun suruh jalan dia agak jinjit. ADHD kayak balet. Dia kakinya nggak nampak karena biasanya anak ADHD itu telapak kakinya nggak nekuk. Kalau kita kan perhatikan kita ada tekukannya kan. Kalau mereka biasanya lurus rata. Itu kalau anak ADHD. Kalau mau lihat fisiknya secara fisik seperti itu. Lihat aja kalau misalnya dia, Dek jalan Dek, dia lari. Terus kalaupun jalannya agak jinjit gitu. Kayak orang mau lari gitu loh. Nah, itu bisa dikategorikan anak ADHD. Lanjut Bu. Nah,
ini nih, slow learner. Nah, anak kita biasanya itu termasuk di bawahnya slow learner, lambat. Itu konsentrasinya, imajinasinya pendek, terus dia biasanya mengingatnya terbatas, adaptasi terhadap lingkungan dengan teman biasanya juga terbatas. Itu ada di kelas 11 MPLB 11 OTKP 2. Dia termasuk slow learner. Kemarin pas di ikut tes itu dia termasuk range-nya itu di bawah 70. Oke, lanjut. Oke, sekarang kesulitan belajar. Nah, ini kesulitan belajar ini ada dibagi menjadi 3: disleksia, disgrafika, dan diskulia. Oke, tadi kan yang tebakan itu ada yang gagal ya. Nah, sekarang saya bagi ke ini aja. Yang tadi. Nah, ini ada yang bisa tahu disleksia apa, disgrafika apa, diskalkulia itu apa? Ada yang bisa tahu? Kalau tahu dapat 10.000. Disleksia, disgrafika, diskalkulia. Nanti lihat buka Google Google-nya Hah? Ayo ibu angkat tangan bu. Disleksia itu suka kebalik-balik huruf bu. Ya, kebalik-balik huruf. Kalau diskalkulia kebalik-balik kata dan bisa berkomentar. Kalau disgrafika, Disgrafika itu gambar. oke, iya. Dikit disgrafika itu tulisannya. Nah, itu memang yang Nah, itu ini disleksia memang ucapannya terbalik. Terima kasih Ibu. Disgrafika itu tulisannya, diskalkulia itu angkanya, ya angkanya. Nah, ini saya alamin oleh anak saya yang pertama. Itu termasuk kesulitan belajar. Ternyata dia masuknya kategori itu. Nah, cibi gitu ya. Nggak lucu. Cerdas istimewa. Cerdas istimewa ini anak yang gift, tapi yang anak yang dibilang jenius, yang anak punya IQ-nya di atas 140. Nah, ini saya ada videonya. Itu gambarannya ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak dan terima kasih sudah mau kolaborasi dengan saya. Semoga setelah saya ini ada Butika, lanjut GPK, terutama memang yang diminta adalah kurikulum, kesiswaan, guru agama, itu yang tahapan selanjutnya. Kemarin sih tutornya bilang seperti itu. Mudah-mudahan ibu bapak bisa lanjut dan kita bisa kolaborasi lagi dengan yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.